Aku Ayu Lestari. Aku putri Bapak Wijoyo, orang terkaya di kota Sungai. Dulu dia kaya berkat ibuku. Tapi saat ibuku sakit parah, dia berselingkuh dengan perawat Dewi Santika. Dia sendiri dengan selingkuhannya di kota Sungai hidup sebagai orang terpandang. Dan hari ini hari pertama aku pulang. Bajunya norak, mukanya juga seperti burung puyuh. Jangan-jangan dia mau rebut harta? Nona Ayu. Rumah ini? Apa cuma aku seorang nona di sini? Tidak. Bukan ada juga Nona Rina? Aku dan dia? Siapa yang jadi nona utama? Nada. Selamat datang Nona Besar. Selamat datang Nona Besar. Tebakanku benar juga. Kembaliku ke keluarga Wijoyo kali ini memang untuk merebut harta warisan. Merebut semua milik ibuku. Tuan dan Nyonya sudah pulang. Sekarang turun, aku antar kau menemu mereka. Itu ayahku, ibu tiri, dan adik perempuanku yang beda ibu, dan adik laki-laki. Nyonya menyuruhku menyampaikan pesan padamu. Kau bisa masuk keluarga ini karena belas kasihannya. Jadilah anjing yang patuh, dia kasih kau makan. Aduh, sialan. Ayah kandung sendiri malah selingkuh dengan Dewi. Tidak mau sama ibu dan anak itu. Cepat panggil ayahmu. Ibu? Dasar ada ibu yang melahirkan, tidak ada ibu yang mendidik, dasar anak kurang ajar. Jangan halangi jalan Tuan Muda dan Nona. Masa? Aku tidak tahu apakah aku menghalangi jalan mereka, tapi kau menghalangi jalanku. Mama Jang. Kenapa kau jatuh dari atas? Dia yang mendorongku. Mama Jang sudah lama di keluarga ini. Kita semua harus menghormatinya. Beraninya kau mendorongnya dari tangga? Ayu, apa yang dikatakan Mama Zhang itu benar. Ayah, lihat, dia baru saja masuk sudah menyakiti orang. Dia harus diusir. Ayah, hari pertama aku di keluarga ini. Pertama kali bertemu Mama Jang. Tidak ada dendam. Kenapa aku harus mendorongnya? Itu karena aku bilang padamu pesan dari Nyonya. Pesan apa? Apa yang kamu pesankan? Tidak, Nyonya tidak memberi pesan aku. Aku yang jatuh karena tidak sengaja. Ayah. Begitu saja kita lepaskan dia? Suwanyi, apa maksudmu? Masa kau ingin Mama Jang minta maaf padamu? Bukan. Aku ingin dia meninggalkan rumah ini. Sebagai putri ayah, hari pertama pulang, difitnah oleh pembantu rumah, kalau dibiarkan begitu saja, nanti akan tersiar kabar, pasti bilang keluarga ayah tidak disiplin, tidak bisa mengatur bawahan. Ayu benar juga. Seorang pengurus rumah tangga berani seenaknya. Tidak bisa dipertahankan di keluarga ini. Wijoyo, Mamah Jang itu sekampung denganku. Sudah bertahun-tahun di sini. Meski tanpa jasa ada jerih payah. Maafkan dia kali ini saja. Ayah, Mama Zhang yang membesarkanku, dia seperti keluargaku sendiri. Jangan usir dia. Berani dia memfitnah Ayu, berarti tidak menganggapku. Sujan Bang ada di matanya. Hari ini harus dipecat. Jangan sampai dia masuk lagi. Tuan, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Mama Zhang. Ayu, maafkan aku telah membuatmu menderita. Nanti aku akan menebus semua kesalahanku. Ayah sungguh-sungguh. Sungguh, kenapa kau memanggilku kembali? Kau pikir aku tidak tahu? Dulu, Dewi Santika menyuap pendeta, bilang aku bawa sial. Lalu kau tinggalkan aku di desa, sampai sebulan yang lalu. Bapak, dulu kau buang anak kandungmu, menyakiti hubungan darah. Sekarang malapetaka mendekat. Jika tidak dicegah, kau akan kehilangan keluarga dan harta, dan dipenjara. Apa? Aku akan mencari Ayu sekarang untuk menebus kesalahan masa lalu. Aku akan pergi sekarang. Pendeta, dulu, jika bukan karena Tuan yang menyelamatkanku, aku pasti sudah tewas. Sekarang kau berbohong lagi untukku. Aku tak bisa membalas budi. Jalan selanjutnya harus kau tempuh sendiri. Tentu aku tahu. Ayah sungguh-sungguh. Ini tante dan adik-adik, kan? Aduh, aku lupa. Mama Zhang membuatku lupa memperkenalkan mereka kepadamu. Ini Tante Dewi dan adik perempuanmu, Rina. Adik laki-laki, Andi. Nanti kita harus rukun. Kita satu keluarga. Ayu, nanti kalau ada yang kamu butuhkan, bilang saja ke Tante. Baiklah, waktunya sudah larut. Aku masih ada urusan. Kalian pergi makan dulu.
kamu duduk di sana saja. Jangan dekat-dekat dengan kami. Kenapa aku harus duduk di sana? Kursi utama adalah tempat ayah. Aku adalah pewaris keluarga Su. Kakakku dan ibuku adalah wanita yang paling disayang ayah. Tentu harus duduk di samping ayah. Kamu, anak haram dari desa. Bisa dapat kursi saja sudah bagus, masih berani pilih-pilih. Di keluarga ini, kamu adalah orang yang tidak berguna. Jangan berpikir untuk merebut kasih sayang kami. Merebut kasih sayang, merebut remah-remah dari tangan laki-laki. Hak untuk mendapat sedikit sedekah, membosankan dan konyol yang aku mau. Tentu saja merebut sumber nafkah laki-laki. Merebut kendali seluruh keluarga Su. Aku suka kursi ini. Boleh duduk di sini? Ayo kamu gila ya, ini kursi utama ayah. Kamu anak kampung liar. Juga pantas duduk? Aku saja belum berhak duduk di sini. Kamu berani duduk? Turun! Sedang apa? Ayah! Dia yang merebut kursi ayah. Ini sama sekali tidak menghormati ayah dan aturan rumah. Diremehkan. Wijoyo, keluarga Su di kota sungai adalah keluarga terpandang. Kursi utama mana bisa diduduki sembarangan. Kalau sampai pembantu menyebarkannya, mereka pikir keluarga Su tidak punya aturan. Bagaimana nanti urusan bisnis? Ayu, atau kamu duduk di samping dulu. Aturan di rumah, kursi utama memang biasanya ayah duduki. Maaf, ayah. Aku hanya pikir kursi ini bagus dan dekat dengan daging panggang. Dulu waktu di desa, tidak punya kursi untuk duduk. Hanya bisa jongkok sambil makan. Kadang harus berebut makanan dengan anjing liar. Aku sungguh tidak sengaja duduk di kursi ayah. Ayah. Bapak, dulu kamu meninggalkan anak kandungmu, melukai hubungan keluarga. Sekarang bencana datang ke rumah. Jika tidak diatasi, Pasti akan kehilangan orang dan harta, serta hukuman penjara. nah, kamu bodoh. Kursi ini kalau kamu mau duduk, duduklah. Ayah yang memutuskan, kamu duduk di sini. Ayah, Kenapa ayah baik banget sama dia? dia cuma pura-pura kasihan. Ayu itu kakak kandungmu, wajar dong aku baik sama dia. Cepat duduk makan, jangan ngaco lagi. Bawakan sup merpati dari dapur buat menambah tenaga kakak. Makasih, ayah. Gimana dong kalau enggak dikasih pelajaran si anak haram itu mau merajalela? Tenang. Pas ayah pergi, kita akan. Ibu. Semua barang ini seharusnya milik ibu, tapi direbut mereka bertahun-tahun. Taman ya. Kakak mau berenang? Aku nggak bisa berenang, jalan-jalan aja, sibuk aja. Pesannya kelihatan banget, pasti ulah Andi sama Rina mengajakku ketemu, mau apa sih? Tolong, Biarin aja kayak ayam kena air. kenapa kamu usir Mama Jang? Bikin ibu marah. Ini pelajaran buat kamu. Mantap, udah lama pengen bikin kamu menderita. Lihat aja ke depannya berani nggak merebut kasih sayang ayah lagi. Tolong, aku nggak bisa berenang. Justru karena tahu kamu nggak bisa, makanya kita dorong. Sekarang kamu minta maaf, nanti jadi anjing kami. Kami angkat kamu. Andi cepat angkat dia, kalau dia mati ayah pasti marah besar. Si anak harat repot banget. Adikku sayang. Mau coba rasanya tenggelam? Andi. Kamu turun juga. Bukannya suka mendorong orang ke air? Sekarang ku beri kalian rasa-rasa tenggelam. Tolong. Tolong. Ada apa? Cepat-cepat naikkan mereka bertiga.
Ayah, Ayu mau bunuh kita. Dia menekan kepala kami ke air, mau menenggelamkan kami. Benar dia memang sengaja di permukaan tampak polos tapi hatinya lebih hitam dari siapapun. Pak Su, lihat ini putri baikmu, apapun boleh padaku, tapi dia berani mau membunuh anakku. Kamu hari ini harus beri aku penjelasan. Ayu, kenapa kamu lakukan ini? Ayah, bukan aku. Mereka lah yang mengajakku ke sini, tapi begitu aku datang, Andi langsung mendorongku ke air. Kau bohong, tulisan di sini bukan tulisan kami. Tulisan ini bukan ditulis oleh mereka berdua, Ayu. Apa kamu salah? Tapi aku sungguh didorong oleh mereka ke air. Ayah, kamu harus percaya padaku. Masih berani membantah? Hari ini Mbak Rini yang bersihkan, sini Mbak Rini, kamu yang bicara. Mbak Rini, cepat beritahu direktur apa Ayu yang melakukan pada Rina dan Andi. Pak, Bu, aku. Yang kamu lihat katakan dengan jujur, aku tidak akan memihak siapapun. Ayah, Sekarang ada saksi, kamu takut. Aku bilang padamu hari ini kamu pasti celaka. orang kejam sepertimu pembunuh harus diusir dari keluarga Su. Mbak Rini cepat katakan. Aku lihat. Nona Rina dan Tuan Andi mendorong Nona Ayu ke air. Dan kepala Nona Ayu ditekan ke air. Omong kosong apa ini? Berapa banyak yang Ayu berikan padamu, sampai kau berani membuat cerita bohong seperti ini, memfitnah anak-anakku. Aku tidak omong kosong, Nyonya. Kalau aku berbohong, semoga disambar petir. Mbak Rini, kau berani di rumah ini melakukan tipu daya tukar palsu jadi asli. Nona, aku tidak mengerti maksud Anda. Mutiara Laut Selatan ibuku juga punya satu, yang ini jelas palsu. Dan mutiara asli jika terkena perak akan membuat perak menjadi hitam. Gelang perakmu menjadi hitam. Bukan kamu, siapa lagi? Nona, ampun. Saya yang gegabah karena serakah. Tolong jangan beritahu Tuan dan Nyonya. Kalau begitu patuhilah perkataanku. Kalau tidak, sama seperti Mama Jang, masuk tegak keluar terbaring. Pak, dia berbohong, dia pasti sudah disuap oleh Ayu. Cukup. Ayu baru pulang ke rumah ini hari pertama. Mana mungkin dia bisa menyuap pembantu? Justru kalian yang belajar berbohong, memfitnah, menyakiti kakak perempuanmu sendiri. Sungguh tidak pantas menjadi keturunan keluarga Su. Mulai hari ini, Hentikan semua kartu kredit kalian. Introspeksi diri. Pa, jangan hentikan kartuku. Aku masih perlu beli banyak barang untuk pergi ke pesta sosialita. Balapan mobilku segera dimulai. Ini saatnya aku butuh biaya, Pak. Wijoyo, anak-anak masih kecil, belum mengerti. Ampunilah mereka kali ini. Harus introspeksi. Kalau tidak, nanti. Belum tahu apa bencana yang akan mereka timbulkan. Ayu. Hari ini kamu diperlakukan tidak adil. Kamu mau kompensasi apa? Pak, aku ingin ke sekolah elit Santo Ignatius mengambil jurusan manajemen keuangan. Kau pikir pantas sekolah di sekolah yang sama denganku? Isinya semua ahli waris keluarga terpandang. Mana mungkin ayah mengizinkanmu? Baik. Ayah setuju. Mas, kau bilang tidak akan biarkan dia menyentuh keuangan, tidak ikut campur perusahaan. Harta harus diwariskan ke Rina dan Andi. Suaramu pelankan. Harta pasti akan diwariskan ke anak-anak kita. Kalau bukan karena Rina dan Andi yang membuat masalah mendorong orang ke air. Apa aku perlu melakukan ini? Jadi kau biarkan dia ke Santo Ignatius? Nanti, apalagi harus biarkan dia masuk perusahaan? Dia itu hanya gadis kecil dari desa. Mana mungkin bisa membuat masalah? Bapak Wijoyo, niatmu tidak ingin aku merebut perusahaan, sudah kulihat sejak lama. Awalnya aku masih berpikir bagaimana caranya membuatmu setuju aku ke Santo Ignatius. Tak kusangka dua orang bodoh ini sendiri yang memberiku amunisi, membuat rasa bersalahmu padaku mencapai puncak. Ke Shenging juga oke, sekolah itu kan wilayah kita. Sampai di sana lihat aja gimana dia bertahan. Masuk akal Pak Mending, biarkan kakak pada hari perayaan sekolah, pergi ke sekolah bersama kita, hari itu banyak orang bisa bawa kakak jalan-jalan dengan seru. Rina, kamu akhirnya datang juga. Semua sudah menunggu kalian si cantik dan si tampan untuk ikut perayaan sekolah.
Gak nyangka Shenging cowok dan cewek tercantiknya adalah kakak adik keluarga ini kaya dan cantik keren banget. Gak cuma kaya dan cantik, hubungannya juga baik. Katanya Tante Liu dulu perawat di rumah sakit bertemu dan jatuh cinta dengan Bapak Wijoyo. Memang bikin iri. Siapa dia? Kenapa turun dari mobil keluarga Su? Ayu ayah untuk sementara belum bisa mengumumkan ke publik identitasmu. Kamu bilang ke teman-temanmu, kamu datang untuk bergabung dengan keluarga Su kerabat jauh. Ternyata ayah juga tidak menganggap anak haram ini. Terlalu dianggap. Bahkan identitasnya tidak diumumkan. Jadi kita sengaja memilih perayaan sekolah yang paling ramai datang ke sekolah, bilang aja dia datang bergabung dengan keluarga Su, kita kerabat miskin. Aku lihat dia di sini di Shenging, yang aset per orangnya di atas 10A, gimana dia bisa bertahan? Semuanya tolong diam sejenak. Yang ini adalah yang bergabung dengan kita. Perkenalkan dirimu, nama saya Ayu Lestari, saya anak tertua Bapak Wijoyo. Tante Liu bukannya hanya punya Rina dan Andi saja? Ibu saya adalah istri pertama Bapak Wijoyo Tante Liu yang kalian sebut. Dulu adalah perawat yang merawat ibu saya saat sakit parah. Keduanya. Karena itu terjalin hubungan baik. Artinya Tante Liu adalah selingkuhan kalau Rina dan Andi adalah anak dari selingkuhan. Sekarang sudah takut, pertunjukan baru saja dimulai. Coba lihat, mau berantem. Dasar anak haram. Ayah tidak mengizinkanmu bicara. Kamu begini merusak reputasinya. Pasti akan mengusirmu dari keluarga Su. Kamu yakin yang terpengaruh adalah Bapak Wijoyo? Jadi perawat menggoda suami pasien, itu sangat tidak bermoral. Menjijikan sekali. Kukira dia malaikat putih. Ternyata hanya perempuan materialistis yang jadi selingkuhan. Bagaimana bisa begini? Dulu jelas ayah yang memulai. Bagi pria, selingkuh hanya cerita romantis. Bagi wanita itu bencana besar. Jadi semua ini sengaja kamu lakukan. Sengaja memilih hari perayaan sekolah untuk mengekspos, hanya ingin membuat kita malu. Ini harus berterima kasih kepada kalian. Kalian sengaja memilih hari ini untuk membawaku, ingin melihatku malu. Sekarang ini disebut memakan buah karma. Andi, Rina, dulu saat ibuku sakit parah, Dewi Santika naik ke ranjang ayahku. Kalian harusnya sudah menduga akan terjadi seperti ini. Nikmatilah. Anak dari selingkuhan. Pantas jadi ratu dan raja sekolah? Benar-benar merusak nama baik sekolah. Harusnya mereka diusir. Atap miring, tiang pun ikut miring. Dari keluarga seperti itu pasti tidak ada yang baik. Biasanya dipanggil ratu sekolah dan putri bangsawan. Sekarang semuanya malah memaki kami. Semua bajingan. Kak, jangan nangis. Ibu sudah menemukan bukti untuk menjatuhkan Ayu Lestari. Kami temukan Ayu Lestari sejak kecil di desa dirantai dengan kalung anjing. Dokter jiwa mendiagnosis dia menderita klaustrofobia. Artinya cukup mengurungnya di tempat gelap dan tertutup. Kalau pria itu. Pria ini dialah yang dulu. Dia beberapa hari lalu baru keluar dari penjara. Ternyata Ayu Lestari begitu menjijikan. Pas gunakan ini untuk melawannya, buat dia merasakan lagi mimpi buruk malam itu. Ibu, akhirnya aku sampai di alma matermu. Jika kau melihat dari surga, kau pasti akan senang untukku, kan? Ayu guru menyuruhmu ke gudang ambil meriam perayaan sekolah. Baik. Mas Andi. Dia sudah lewat. Siapa di luar? Cepat buka pintu. Matikan listrik. Biarkan dia merasakan rasa takut tertutup. Lepaskan aku. Kumohon jangan kurung aku di sini. Kamu? Masih ingat aku, dulu saat kau dirantai seperti anjing, kau memohon padaku. Adik, biarkan kakak menyayangimu. Jangan. Tolong. Kalau tidak ingin mati, lepaskan aku. Andi, katakan jika semua keburukannya diungkap ke publik, aku rasa apakah ayah masih akan melindunginya? Kalian bilang jika dia diusir dari keluarga Su.
Apakah dia akan kembali dirantai seperti anjing? Nanti kita pergi ke desa untuk merawatnya. Bagaimana? Pantas saja Mas Andi dan Kak Yao memang baik hati. Kakak Andi, tidak baik. Kejahatan pria ini dulu bukan pemerkosaan, tapi percobaan pemerkosaan. Dia dimasukkan ke penjara oleh Andi. Apa? Gerakan ini sudah pernah kulihat waktu aku masih kecil, tapi aku sekarang bukan anak kecil lagi. Kenapa masih melongo? Serang dia, pukul habis-habisan. Jangan pukul aku. Bodoh. Bodoh lari kemana? Jangan dekati aku, kalau mendekat aku tidak akan segan. Rina, Andi, kalian di mana? Ayah, ibu, kami di sini, tolong kami. Kamu celaka, ayah dan ibu datang. Pasti mereka akan membela kita, mengusirmu dari keluarga Su. Benar. Bukan hanya dari keluarga Su, sekolah juga tidak akan mentolerir kehadiran orang yang suka kekerasan. Kamu tunggu saja dikeluarkan oleh kepala sekolah. Andi, Rina. Dikeluarkan dari sekolah, terus diusir dari keluarga Su, sepertinya akan kembali ke desa, ditali seperti anjing. Andi, Rina, ayah dan ibu datang. Begitu? Ayah, tolong aku. Ayo. Bapak Andi dia tidak mau menerimaku sebagai kakak. Dia memegang pisau dan ingin membunuhku. Bukan aku dia yang menusuk dirinya sendiri, Bapak. Jangan percaya padanya, dia terus berpura-pura. Wijoyo, coba pikirkan Andi sejak kecil, bahkan takut membunuh ayam. Mana mungkin dia memegang pisau untuk membunuh orang. Ini jelas Ayu Lestari, wanita jalang ini mengarang cerita sendiri ingin menjebak Andi kita. Aku tahu, di mata kalian aku hanyalah anak haram dari desa. Tidak layak masuk keluarga Su, tidak layak sekolah di Shengying. Tapi aku tidak pernah menginginkan apapun, hanya ingin mengakui Bapak. Lindungi putri kandungmu, jika tidak keluarga Su akan mendapat musibah berdarah. Andi, sebenarnya apa yang terjadi di gudang ada orang lain kan? Katakan yang sebenarnya. Lepaskan aku tidak tahu apa-apa. Dan dia Bapak, dialah orangnya dia dulu di desa preman yang sering mengganggu Rina dan Andi yang mendatangkannya. Mereka, kakak beradik ini yang menyuruhku. Mereka bilang kurung kamu di ruang gelap. Pasti kamu nggak akan berani lagi berebut harta warisan dengan mereka. Aku juga tergiur uang. Aku nggak sengaja. Wah, kejam banget sampai nyuruh preman. Ngerjain kakak tiri, pantesan dengar Ayu Lestari, selalu dirundung. Ternyata bener, ngeri banget di sekolah elit. Ada kejadian kayak gini. Segera lapor ke bagian kurikulum. Rina Wijaya, Andi Pratama. Terlibat menghasut orang lain untuk melukai teman. Sifatnya sangat buruk, segera dikeluarkan. Tidak akan diterima kembali. Ah, tidak. Tidak, seharusnya nggak begini. Mustahil, ini mustahil. Pak, tolong aku. Aku nggak sengaja. Aku cuman mau mengajarinya. Aku nggak ada hubungannya. Mereka. Bawa sampah ini ke polisi. Tuntut sampai tuntas. Lepaskan aku. Aku nggak mau ke polisi. Aku difitnah. Rina dan Andi yang memaksaku. Ke rumah sakit. Wijoyo. Bukan. Bukan gini. Bukan gini, Pak. Andi.
Ayu ayah yang bersalah, tidak cepat tahu kau di keluarga Su menderita begitu banyak. Tidak bisa mengendalikan Rina dan Andi membuatmu menderita begitu parah. Ya ayah benar-benar minta maaf padamu. Ayah tidak merawatmu dengan baik. Ayah, aku sudah tidak apa-apa sekarang. Ayu tante datang menjengukmu. Ayu tante membuatkanmu sup ayam ginseng untuk memulihkan tubuhmu. Rina dan Andi masih kecil, mereka tersesat dan berbuat salah. Maafkan mereka sekali ini saja. Tante aku bukan tidak memaafkan mereka, hanya saja orang yang mereka cari adalah mimpi buruk seumur hidupku. Dulu jika bukan karena Resi Suci Maha Bersih lewat dan menyelamatkanku, aku mungkin sudah mati di tangannya. Kali ini dia menjebakku di gudang. Aku benar-benar mengira akan mati. Dewi, dengarkan baik-baik, jaga anak-anakmu. Jangan biarkan mereka lagi mendekati Ayu walau setapak pun. Aku mengerti, Wijoyo, aku akan menjaga mereka. Ayu minum sup ayam untuk pemulihan. Dasar perempuan murahan. Kami tidak akan tinggal diam. Marah? Ini baru permulaan. Bu, tenang saja. Meskipun aku dikeluarkan dari Shengying, tapi itu tidak masalah. Aku tetap mendapatkannya tawaran dari sekolah bisnis top luar negeri. Setelah aku pulang dari belajar di luar negeri, aku tetap seorang elit. Saat itu, properti keluarga Su pasti bergantung padaku. Anakku memang hebat. Bagaimana gadis desa itu bisa dibandingkan orang-orang itu ingin meremehkan kita? Tidak ada kesempatan. Di pihak sekolah, apakah ada materi yang perlu dilengkapi? Segera selesaikan. Tinggal menyerahkan transkrip nilai akhir, agen bilang. Proses sekolah lambat, tinggal tunggu pemberitahuan. Setelah aku pulang dari belajar di luar negeri, perusahaan bukan milik kita. Ayu, lihat, adikmu sangat membanggakan. Di usia muda sudah mendapat tawaran dari sekolah bisnis top. Jika kamu mampu juga, daftarlah satu. Adik memang hebat, aku tidak punya kemampuan itu. Jadi aku tidak ikut-ikutan. Syukurlah kamu tahu. Orang kampung. Bu, ada apa ini? Aku lihat di beranda temanku. Teman sekelas yang belajar di luar negeri bersama kakakku sudah dalam perjalanan ke jalan menuju bandara. Kenapa kakak belum terima pemberitahuan? Apa? Ada apa? Sudah lama begini, kenapa sekolah belum kirim surat penerimaan akhir? Agen bilang setelah serahkan nilai, cepat ada hasil kan? Jangan-jangan ada masalah di pihak sekolah. Cepat telepon agen, tanyakan. Halo Agen Zhang, saya Andi. Pendaftaran studi saya, surat penerimaan akhir kenapa belum keluar? Sudah hampir batas waktu. Pak Andi, kami sudah ke email yang Anda daftarkan. Kirim pengingat berkali-kali. Sekarang batas waktu sudah dekat. Kalau tidak segera dilengkapi, kuotanya akan dibatalkan. Apa? Pengingat apa? Saya tidak pernah menerimanya. Saya selalu pakai email biasa saya. Omong kosong apa? Andi, kami tidak pernah terima peringatan apapun. Jika kalian tidak terima, mungkin ada masalah dengan email atau masuk spam. Siapa? Siapa yang ganti email saya? Email pendaftaran saya diubah orang. Kenapa begini? Siapa yang begitu jahat? Sampai ubah email pendaftaranmu. Aku tahu, pasti Ayu, itu si kurang ajar yang lakukan. Pasti dia. Selain dia tak ada yang akan sakiti saya begini. Bu, kita cari dia minta pertanggungjawaban. Ayu, keluarlah. Andi, tante kalian ada perlu? Marah banget? Apa kau yang mengubah email aplikasi studiku? Kau iri karena aku bisa kuliah di luar negeri, jadi sengaja mengacau? Aku bahkan tidak tahu akun aplikasimu. Mana mungkin aku ubah emailmu? Kalau bukan kau, siapa lagi? Di seluruh keluarga Su, kaulah yang paling iri pada Andi. Kau orang licik. Dasar sundal, kau memang tidak suka melihat Andi sukses. Tante, aku tahu kalian selama ini tidak suka padaku, tapi sungguh aku tidak pernah melakukan hal itu. Dasar kampungan, aku gebuk kau. Cukup. Belum cukup memalukan, kalian semua turun ke sini. Nanti aku bereskan denganmu.
Pak Su, kami memang sesuai dengan email yang didaftarkan oleh pemohon. Kami kirim 3 kali pengingat setiap kali ada catatan pengiriman sukses, tapi tidak pernah menerima balasan. Sekarang batas waktu sudah lewat. Pihak kampus telah membatalkan penerimaan Tuan Andi. Kuota sudah diisi oleh pelamar lain. Selidiki, apa yang sebenarnya terjadi? Hal penting seperti ini kamu tidak serius, email diubah saja tidak tahu. Sekarang jadi begini, kesempatan masuk hilang. Kamu seumur hidup, jangan harap bisa kuliah ke luar negeri. Pak, bukan saya tidak serius. Ada yang sengaja mengubah email saya menjebak saya. Pasti itu Ayu Lestari, itu si kampungan yang melakukannya. Buktinya mana? Tidak ada bukti, jangan sembarangan menuduh. Pak, tidak apa-apa Tante, mereka pasti juga panik. Jangan sampai sakit hati kampungan dari desa. Jangan pura-pura. Semua diam, apa kampungan? Minta maaf ke Ayu. Tidak bisa, tidak ada bukti, ngomong juga percuma Ayu. Maaf ya, tadi Tante terlalu emosi, Tante minta maaf. Jangan dipermasalahkan ya. Tidak menyangka kan, aku sudah dapat akun pendaftaran Andi dan kontak agen. Diam-diam mengubah email. Bu, kenapa kamu minta maaf padanya? Dasar anak durhaka masih berani bicara. Diam. Mulai hari ini Andi kerja ke kantor, latihan di lapangan. Sampai kapan sifat ceroboh ini berubah? Baru pikirkan yang lain. Baik. Ayu Lestari, selama ini aku meremehkanmu, kita lihat saja nanti. Nona ada janji? Saya Ayu Lestari, magang di Divisi Investasi Keuangan Group. Selamat siang Nona Ayu. Maaf, saya tidak mengenali Anda. Lift di sini. Saya antar Anda naik. Lihat. Hei kamu. Kamu adalah komisaris utama Su, anak perempuan tertua yang ditemukan kembali. Selamat siang Komisaris Utama Jang, selamat siang Komisaris Utama Li, saya Ayu Lestari. Kudengar kamu besar di pedesaan, baru kembali ke keluarga Su belum lama, langsung magang di grup. Tak apa-apa, mungkin kamu bahkan tidak bisa membuat tabel. Divisi investasi keuangan bukan tempat yang bisa sembarangan. Tenang Komisaris Utama Li, saya di sekolah elit Santo Ignatius. Jurusan saya manajemen keuangan. IPK saya stabil di 10 besar angkatan. Meskipun belum magang di perusahaan besar, tapi pengetahuan buku dan kerangka teori sudah kokoh. Dan saya percaya praktik menghasilkan pengetahuan sejati. Saya akan menggunakan hasil nyata untuk membuktikan diri layak posisi ini. Nona Ayu baru magang, kenali dulu bisnisnya. Laporan-laporan ini klasifikasikan dan rapikan. Hitung untuk setiap proyek tingkat pengembalian kuartalan dan rasio pertumbuhan tahunan. Serahkan kepada saya sebelum pulang. Begitu banyak laporan dan masih berantakan. Pasti tidak bisa selesai sebelum jam pulang. Ya, dia kan orang dalam. Manajer uang sengaja mempersulit. Mau lihat dia malu. Silakan masuk. Laporan sudah selesai disusun. Tingkat keuntungan sudah ditandai di lampiran. Selain itu, saya menemukan proyek energi baru, memiliki risiko potensial. Ini laporan analisis risiko. Semua ini kamu kerjakan sendiri, tim kami sebelumnya tidak menyadari masalah klausul kontrak. Kamu ternyata bisa menemukan celah tersembunyi ini. Mitra tidak memberikan penjelasan keuangan yang lengkap. Jika nanti terjadi sengketa, perusahaan sulit membela haknya. Melanjutkan kerjasama dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar. Ayo. Ayu. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Kemampuan profesionalmu juga kuat. Proyek energi baru ini akan segera saya kirim tim audit untuk menyelidiki. Mulai sekarang kamu bertanggung jawab untuk mengikuti pengendalian risiko proyek ini. Langsung laporkan kepadaku. Terima kasih atas kepercayaan ayah. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu.
Ayu Lestari, kamu ternyata cukup hebat, bisa bertahan di grup. Aku bilang padamu, grup Wijaya ini milik ayahku, dan nanti juga milikku. Kamu, anak haram dari desa, jangan pernah berpikir untuk merebut sedikit pun. Siapa pemilik grup? Bukan diucapkan lewat mulut, melainkan diperjuangkan dengan kemampuan. Kamu selain menghabiskan uang, mentraktir teman-teman nakal untuk bersenang-senang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Bahkan aplikasi studi luar negeri saja bisa gagal. Masih tebal muka berteriak di sini. Pukul dia. Hancurkan wajahnya. Lihat bagaimana dia mempermalukan dirinya di grup. Aku sudah berlatih bela diri sejak kecil. Untuk menghadapi kalian preman yang hanya main kasar lebih dari cukup. Hanya segini kemampuan kalian. Dulu di desa, ada preman yang lebih kejam dari kalian, yang lebih jago berkelahi dari kalian sudah sering aku lihat. Pemandangan kecil seperti ini tidak menakutkanku. Tunggu saja, aku pasti akan membuatmu keluar dari grup Wijaya, keluar dari keluarga Wijaya. Aku tunggu. Lihat apakah kau bisa menunjukkan kemampuan sejati bukan hanya main dengan trik kotor seperti ini. Wijoyo. Pak, Ayu Lestari memukulku di parkiran. Dia terlalu sombong, bahkan tidak menganggapku sebagai adik di matanya. Dia juga bilang akan mengusirku dari keluarga Wijaya. Sekarang Ayu Lestari semakin tidak terkendali. Lihatlah, Andi dipukuli sampai seperti apa. Dia memukuli Rina dan Andi di sekolah. Sekarang di perusahaan masih main pukul. Jika tidak segera dikendalikan, nanti dia pasti akan menginjak-injak kami ibu dan anak berlaku sewenang-wenang. Apa? Suruh anak durhaka itu masuk. Pak, Bapak cari aku. Kau masuklah. Pak, bukan seperti yang mereka katakan. Ini rekaman CCTV parkiran. Setelah Bapak lihat, akan tahu kebenarannya. Pukul dia. Kau sangat mengecewakanku. Seharian tidak belajar apa-apa, hanya tahu cari masalah, mengganggu orang. Ayu Lestari magang dengan baik di perusahaan, tapi kau pergi ke parkiran untuk menghadangnya dan memukulnya. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Mulai hari ini, kau dilarang mendekati grup Wijaya. Jika berani cari masalah dengan Ayu Lestari lagi, akan kupatahkan kakimu. Pak, Nona Wijaya Dewi Santika dalam 3 tahun terakhir dengan melaporkan pengeluaran proyek palsu dengan alasan memalsukan kontrak kerja sama mentransfer dana dari grup Wijaya hampir 20 juta menggunakan 12 juta dari jumlah itu. Untuk membeli 3 properti di pinggiran kota, 1 atas, namanya sendiri, 2 lainnya masing-masing diberikan kepada 2 pria muda yang berbeda beserta foto mesra mereka dan catatan panggilan. foto dan catatan transaksi dikirimkan secara anonim kepada Bapak Wijoyo. Yang lebih penting, dana perwalian keluarga Ibu Siti Rahayu dulu oleh Bapak Wijoyo menggunakan jabatannya menggelapkan 50 juta untuk ekspansi awal grup Wijaya. Catatan transfer saat itu dan salinan bukti akuntansi juga ada di dalamnya. Jumlahnya besar, sudah merupakan tindak pidana. Terus pantau pergerakan keuangan mereka dan komunikasi pribadi. Setiap perubahan kecil segera laporkan kepadaku. Ibu, buktinya sudah kukumpulkan. Mereka yang menyakiti kita dan mengambil semua milik kita tidak akan kulepaskan satu pun. Segera aku akan menuntut keadilan untukmu. Dewi, beberapa transaksi di akunmu ini, pengeluaran besar ini ada apa? Puluhan juta, ratusan juta, tidak jelas tujuannya, jelaskan dengan baik. Wijoyo, apa maksudmu? Ini semua normal pengeluaran rumah tangga dan investasi massa menjadi pengeluaran tak jelas? Pengeluaran normal? Berapa pengeluaran kita setiap bulan? Aku tidak tahu investasi proyek apa yang kau investasikan, berani ceritakan? Pak, ini semua salahku. Aku yang sering mengeluh pada ibu soal tekanan di masa depan, memintanya menabung lebih untukku, jangan salahkan ibu. Pak, Ibu melakukan ini demi kita, jangan marah lagi.
Pak Tante Dewi, kalian kenapa? Kenapa bertengkar? Ayu, kamu datang tepat. Tante Dewimu bilang menabung diam-diam demi Rina dan Andi. Menurutmu bisa dipercaya? Demi adik perempuan dan laki-laki. Tapi beberapa hari lalu ku dengar tukang bersih-bersih kantor bergosip bilang, Tante Dewi di pinggiran kota membeli beberapa rumah dan sering dengan seorang pria muda masuk keluar kompleks perumahan. Semua orang bilang bahwa dia memelihara pria simpanan. Tante Dewi, itu benar? Tapi ini pasti hanya rumor. Lagi pula Ibu Dewi begitu sayang pada Bapak. Kau ngomong apa? Siapa yang memberitahumu ini? Kau sengaja menjebakku. Aku tidak mengarang. Aku juga dengar dari orang lain. Kalau aku salah, Ibu Dewi, jangan marah. Aku hanya heran. Cuma bertanya. Mas Wijoyo, kita sudah menikah bertahun-tahun. Kau masih tidak percaya padaku? Dewi, Ayu tidak akan mengarang cerita seperti itu tanpa bukti. Sebaiknya kau jujur. Uang itu sebenarnya untuk apa? Rumah dan pria itu. Ada apa lagi? Kalau kau masih berani berbohong, jangan salahkan aku tidak sopan. Aku memang membeli 2 rumah. Tapi itu investasi. Pria itu hanya rekan bisnis. Kami tidak punya hubungan terlarang. Investasi? Rekan bisnis, kau pikir aku bodoh? Investasi perlu diam-diam. Rekan bisnis harus sembunyi-sembunyi. Dewi, kau sangat mengecewakanku. Kau wanita yang tidak setia dan tidak tahu terima kasih, yang serakah akan kekayaan. Kau tidak percaya padaku. Kau lebih memihak Ayu. Sejak dia kembali, kau tidak pernah melihat kami bertiga? Ayah, kenapa kau bisa berkata seperti itu pada ibu? Iya, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Ibumu sudah punya selingkuhan. Ini masih disebut kesalahpahaman? Aku meninggalkan istri pertamaku untukmu. Kau malah berselingkuh di belakangku. Aku akan menceraikanmu. Cerai, Wijoyo. Kau berani menceraikanku? Kau lupa bagaimana Siti Rahayu meninggal? Kalau kamu berani cerai, aku akan membongkar ini semua. Kamu akan kehilangan nama baik dan masuk penjara. Tidak bisa. Dewi terlalu banyak tahu. Bu, apa yang ibu bicarakan? Iya, Bu, apa maksud ibu? Kamu pikir bisa mengancamku? Kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya demi anak-anak. Tapi jangan ada lagi. Kalau aku lihat kamu lagi selingkuh di belakangku, aku punya banyak cara untuk menghabisimu. Bertahun-tahun menikah, ternyata hubungan kita tidak lebih dari itu. Cepat sekali saling menggonggong, tapi belum cukup. Ayah, apa maksud Tante Dewi? Jangan dengar omongannya. Tantemu hanya ingin mengancamku, tidak mau bercerai. Benar, Rayu. Tadi itu Tante terlalu emosi. Ayah, aku percaya padamu. Tapi karena Tante Dewi begitu sembarangan bicara, di rumah kita sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau di luar, pasti akan jadi masalah. Mulai hari ini, aku akan blokir semua kartumu. Kembalikan semua uang dalam 3 hari. Kamu selama ini diam saja di rumah. Introspeksi. Kamu. Memang aku kenapa? Aku akan bunuh dia. Aku pastikan kamu akan merasakan akibatnya. Ayu kerja keras ya akhir-akhir ini. Proyek energi baru ini adalah proyek utama perusahaan tahun ini, berkaitan dengan masa depan Grup Wijaya. Kamu harus mengerjakannya dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Terima kasih Bu Dewi atas perhatiannya. Tim proyek akan melanjutkan sesuai rencana. Tidak akan ada masalah. Kalau ada yang perlu bantuan, bilang saja ke Tante. Tante sudah bertahun-tahun di perusahaan ini. Punya kenalan lumayan banyak. Tidak usah. Kami punya tim profesional. Kalau ada masalah, kami bisa selesaikan sendiri.
Baiklah, kalian sibuk. Aku tidak akan mengganggu. Ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin Dewi datang menemuiku tanpa alasan? Manajer Su, data berantakan semua, bagaimana? Ada apa? Kenapa data bisa berantakan? Sebentar lagi kita harus melapor kepada direktur utama tentang perkembangan proyek. Tanpa data, bagaimana kita bisa melapor? Jangan panik, aku sudah backup data inti, ada di harddisk terenkripsi. Li muda, kamu segera hubungi departemen teknis, suruh mereka periksa, komputernya kena virus atau tidak. Dapat. Setelah diperiksa, saya temukan dari back-end komputer catatan penyisipan virus. Berdasarkan waktu pemasangan USB dan perbandingan jejak operasi, akhirnya sumber virus tertelusuri. Saya pulihkan untukmu log back-end saat operasi. Ternyata dia. Ini bukti pendeteksian. Ayah, ini hasil pemeriksaan dari departemen teknis. Tante Liu tadi ke tim project. Saat aku lengah di kantorku, komputerku dimasuki virus. Mau merusak data inti, proyek energi baru. Perempuan jahat ini. Panggilkan dia ke sini. Aku tidak menyangka, kamu sekejam ini. Demi biarkan Rina dan Andi mewarisi harta, kamu rela merusak proyek inti perusahaan, mau menghancurkan grup Wijaya. Iya, aku terlalu khawatir pada Rina dan Andi soal masa depan. Takut setelah proyek ini sukses, kamu akan lebih memihak Ayu. Makanya aku melakukan kebodohan ini. Kalau kamu berani bilang kamu tidak pilih kasih? Kamu kilaf, kamu mau menghancurkan seluruh perusahaan. Aku sudah cukup sabar padamu, tapi kamu terus-terusan melanggar batasku, menggelapkan uang perusahaan, berselingkuh saat menikah. Sekarang kau juga mau merusak proyek perusahaan. Mulai hari ini, kamu bukan lagi Nyonya Su. Kamu keluar dengan tangan kosong. Pak, kumohon, maafkan ibu kali ini. Dia tahu kesalahannya. Pak, ibu juga demi kita, jangan usir dia. Kalian juga pergi. Kalian semua dimanjakan oleh ibumu. Gagal terus, hanya bikin masalah. Mulai hari ini, kalian juga jangan pernah melangkah ke rumah Su lagi. Bapak Wijoyo, kau tidak takut aku akan mengungkapkan semua perbuatanmu? Kau mengingatkanku, pengawal, bahwa ibu dan tuan muda serta Nona Ayu pulang. Jaga mereka. Tanpa izinku, mereka tidak boleh keluar masuk seenaknya. Ibu, Pak. Tidak, kau berani. Ayu, tunggu saja. Wanita jalang itu, kalau bukan karena dia, masa kita bisa sampai begini? Tak punya apa-apa, dan jadi bahan gunjingan orang. Ibu, sekarang bagaimana? Ayu ini, aku pasti balas dendam. Aku akan menghancurkan namanya. Biarkan dia merasakan rasanya tak punya apa-apa. Balas dendam, tentu harus balas dendam. Aku masih punya satu rencana terakhir yang bisa membuat Ayu benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Hahaha. Nyonya, silakan minum air. Pak Wijoyo sudah memerintahkan agar Anda tidak keluar sembarangan. Pergi, di dalam lapisan di bawah kasurku, ambilkan ponsel hitam lama itu. Ingat, lakukan dengan pelan. Jangan sampai dilihat satpam di luar, apalagi sampai diketahui Pak Wijoyo. Baik. Pak Wang. Saya sendiri. Kau mengikuti grup Wijaya dan mengabdi pada Pak Wijoyo puluhan tahun, pada akhirnya kau hanya anggota senior pinggiran. Begitu Ayu Lestari naik, langsung membersihkan petinggi lama. Apa kau rela? Nyonya Liu, saya sudah lama mengikuti direktur. Melakukan ini rasanya tidak pantas. Pak Wijoyo sudah sepenuhnya dikuasai Ayu Lestari. Setia sekalipun tak ada gunanya.
Asal kau bantu aku menjatuhkan Ayu Lestari, bagi hasil aset grup Wijaya ke depan, akan kuberikan bagian terbesar padamu. Posisi direktur akan kuambil sendiri untukmu. Baik. Baiklah. Wang Lei, Ayu Lestari memecatmu dan memutus jalan hidupmu. Dendam ini apa kau tidak ingin membalas? Tuan muda, bagaimana tidak? Tapi aku hanya orang kecil, tak bisa menyentuhnya. Proyek energi baru adalah bagian vital Ayu Lestari. Kita serang dari sini. Kau manfaatkan hubungan lamamu di Departemen Pengadaan, hubungi pabrik komponen milik kerabat jauhmu itu, campurkan komponen inti berkualitas rendah yang cacat ke dalam daftar pasokan sehingga lini produksi lumpuh. Tuan muda, kalau ketahuan, aku bisa masuk penjara. Apa takut? Ada orang kita di dalam perusahaan, nanti Paman Wang di rapat dewan akan melemparkan semua tanggung jawab kepada Ayu Lestari. Katakan dia suap dalam pengadaan pengawasan lemah, meskipun dia punya 1000 mulut, tak akan bisa menjelaskan. Baik, Tuan muda benar. Saya akan hubungi sepupu saya sekarang, pastikan semuanya beres dengan baik. Hahaha. Perusahaan sedang melakukan reformasi. Bukan untuk menargetkan siapapun, melainkan untuk bertahan hidup dan terus berkembang. Aku tidak peduli kamu karyawan lama 10 tahun atau punya latar belakang koneksi. Siapapun yang sengaja menghalangi perkembangan perusahaan tanpa memandang senioritas, tanpa memandang status pasti dipecat, tidak akan ditoleransi. Paman Wang, kamu adalah karyawan senior. Bagian rantai pasokan langsung menentukan sukses atau gagalnya proyek energi baru. Bagian ini aku serahkan padamu untuk diawasi ketat. Jangan sampai ada kesalahan. Tenang, Direktur Ayu, saya akan berusaha sebaik mungkin, pasti tidak akan lalai sedikit pun. Selesai rapat. Ayu Lestari. Direktur Ayu tidak baik, komponen baterai inti semua mengalami cacat, kualitas korsleting massal rusak total, lini produksi berhenti total, tidak bisa dihidupkan kembali. Para mitra baru saja semuanya mengirimkan surat tuntutan resmi total 12 surat total nilai mencapai 50 juta. Sekarang telepon dari mitra sudah penuh dengan telepon semua menuntut kompensasi dan mendesak pengiriman Direktur Ayu. Sekarang bagaimana ya? Ini bukan kecelakaan. Ini ulah manusia. Ayu Lestari. Dalam proses pengadaan muncul masalah kualitas yang sangat serius. Komponennya sangat buruk, kualitasnya. Berani bilang kau tidak menerima suap, menggelapkan uang, berani bilang kau tidak lalai dalam pengawasan, menyalahgunakan wewenang, harus segera dihentikan wewenang manajemen proyek Ayu Lestari. Jika terus dibiarkan memimpin, seluruh grup Wijaya akan hancur karenanya. Para pemegang saham, tenanglah. Saya berjanji di sini. Beri saya 3 hari, saya pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas dan menangkap dalang di balik ini. Jika dalam 3 hari saya tidak bisa memberikan kebenaran kepada semua sebuah penjelasan, saya akan mengundurkan diri, melepaskan semua jabatan di perusahaan tanpa pikir panjang. Berani main-main di proyek saya. Pasti akan saya cabut sampai ke akarnya dan membayar harga paling mahal. Segera atur tim detektif swasta yang paling saya percaya, pantau 24 jam tanpa celah pemasok komponen, Paman Wang Lei. Semua hubungan antara mereka bertiga, arus dana, dan pertemuan selidiki semuanya dengan jelas, bentuk rantai bukti yang lengkap. Sementara itu, hubungi lembaga inspeksi pihak ketiga yang paling otoritatif di dalam negeri untuk komponen, lakukan pemeriksaan ulang rahasia-rahasia penuh. Jangan sampai bocor sedikit pun. Baik Bu Ayu, saya akan segera mengaturnya. Direktur Sukami sudah menemukan petunjuk penting komponen yang bermasalah. Pengendali sebenarnya dari pemasok adalah orang yang Anda pecat, mantan manajer pembelian sepupu jauh Wang Lei. Pak Wang, segera musnahkan semua antara kita. Rekaman panggilan riwayat, chat, jejak transfer, jangan tinggalkan jejak sedikit pun.
Segera beri Wang Lei transfer 1 juta sebagai uang tutup mulut. Biarkan dia sendiri yang menanggung semua tuduhan, atur dia untuk ke luar negeri menghilang selamanya dari kota sungai. Tenang saja, Nyonya, saya segera atur tidak akan melibatkan Anda dan Tuan Muda serta Nona. Para pemegang saham, setelah penyelidikan 3 hari, saya untuk sementara belum menemukan akar langsung masalah proyek. Sesuai janji, saya mengundurkan diri sebagai tanggung jawab hak manajemen proyek saya usulkan, sementara dipegang oleh perusahaan senior Paman Wang bertanggung jawab sementara. Direktur Su, Anda terlalu serius. Saya masih kurang pengalaman, kemampuan tidak memadai, sungguh tidak berani memikul tanggung jawab sebesar ini. Jangan terburu-buru menolak. Sebelum Anda resmi mengambil alih, sebaiknya lihat dulu beberapa hal. Direktur Wang, saya percayakan urusan ini kepada Anda. Asalkan Anda menekan laporan ini, kelebihan tidak akan kurang untuk Anda. Laporan menunjukkan bekas pemalsuan komponen dengan badge yang ditangani Wang Lei sangat cocok, Paman Wang. Apalagi yang bisa Anda katakan? Itu Dewi Santika. Itu Andi Pratama, mereka yang memaksa dan menyuap saya melakukan ini. Mereka memberi saya uang, mengancam keluarga saya, menyuruh saya menjebak Direktur Su. Saya benar-benar terpaksa. Tahan Dewi Santika, Rina Wijaya, dan Andi Pratama. Segera kurung kembali di villa. Tingkatkan tahanan rumah sita semua. Ponsel, komputer, alat komunikasi. Larang mereka berhubungan dengan siapapun. Saya akan menangani sendiri 3 orang durhaka ini. Tolong sampaikan pesan untuk kami, kalau tidak, aku akan menusukmu, kita sama-sama hancur. Paling tidak kita mati bareng. Ya, kalau kamu tidak patuh, kami bilang itu kamu yang sengaja melepaskan kami. Bikin kamu kehilangan pekerjaan. Kena tuntutan hukum. Hauliu kamu di kota sungai, kepala preman yang cukup terkenal. Aku tahu kamu berani. Asal kamu bantu aku menculik Ayu Lestari, hancurkan reputasinya, aku akan memberimu 1 juta sekarang. Setelah berhasil, aku beri lagi 500.000, tidak kurang sedikit pun. Nona Ayu, kamu terus terang cuma menculik seorang wanita, menghancurkan reputasinya kan? Serahkan padaku. Dalam 3 hari, aku jamin Ayu Lestari akan di kota sungai benar-benar malu. Cepat keluar, cepat. Ayu Lestari, ada yang bayar untuk bikin kamu celaka. Ayo ikut kami. Sekelompok badut berani macam-macam denganku, cari mati. Aku ingin lihat siapa yang memberi kamu nyali berani macam-macam dengan aku, Ayu Lestari, di kota sungai. Bapak Wijoyo, saya mengaku semuanya itu Rina Wijaya Andi Pratama yang menyewa saya. Mereka memberi saya uang untuk menculik Ayu Lestari, merusak reputasinya. Aku benar-benar hanya serakah sesaat. Serahkan ke polisi. Tidak bisa. Keluarga ini benar-benar tidak waras. Membiarkan mereka cepat atau lambat akan menghancurkan seluruh keluarga Su. Aku tidak boleh lagi bersikap lunak. Aku sudah membelikan kalian tiket pesawat kelas 1 ke luar negeri malam ini. Kamu bawa Rina Wijaya dan Andi Pratama, segera tinggalkan kota sungai. Jangan pernah kembali lagi keluarga Su dan kalian tidak ada hubungan lagi. Wijoyo, kamu mau menjadikan kami kambing hitam dan menendang kami pergi. Sudah terlambat. Kamu pikir apa yang kamu lakukan perbuatan kotor dan keji itu benar-benar tidak ada yang tahu? Dokter, jangan berikan pada Siti Rahayu, gunakan obat impor terbaik, obat biasa, pertahankan tanda-tanda vital saja, tidak perlu buang-buang uang banyak. Dulu kamu menggelapkan dana perwalian milik Lin Wan Trust Fund untuk membelikan saya mobil mewah dan perhiasan. Kamu sengaja menunda pengobatan, melihatnya semakin parah dan meninggal. Bukti-bukti ini, aku simpan semuanya dengan baik. Kamu berani mengusirku, aku akan segera menghancurkan namamu. Kamu akan mendekam di penjara. Mas, kita sama-sama terikat. Ayu Lestari, biarkan kamu sombong beberapa hari lagi.
Halo Presiden Zhao Group Wijaya Energi Baru. Semua data riset dan pengembangan inti, semuanya ku berikan padamu. Segera atur produksinya, luncurkan lebih dulu. Turunkan harga 30%, aku hanya punya satu permintaan. Aku ingin membuat Ayu Lestari hancur reputasinya tidak punya apa-apa. Tenang Ibu Dewi, aku pasti akan membuat Ayu Lestari terusir dari lingkaran bisnis Kota Sungai. Pak Direktur Su. Produk Presiden Zhao, pesaing kita, dan hampir persis sama dengan kita. Harganya juga 30% lebih murah. Pesanan dalam dan luar negeri kita. Semua hilang, harga saham perusahaan dalam 3 hari turun drastis 15%. Bank sudah mulai meragukan kemampuan utang kita. Aku memberimu waktu seminggu, balikan keadaan dalam seminggu, jika tidak, aku akan segera mencabut semua wewenangmu. Tenang saja, pasti ada cara ayah kau begitu tidak adil. Memang tidak mengecewakanku. Tenang saja semuanya, aku sudah menduga Dewi Santika akan lakukan apa saja, bocorkan data. Apa yang kuberikan pada Paman Wang yang disebut data inti? Hanya versi dasar yang dienkripsi. Sekarang, semuanya ikut aku lembur sepanjang malam, tingkatkan produk, tambahkan teknologi paten eksklusif. Kita akan membuat produk pesaing berubah total menjadi tumpukan besi bekas tak laku. Tuan Sumuda, jangan memaksakan diri. Siapa yang tidak tahu produk keluarga Anda sudah oleh perusahaan kami diluncurkan lebih dulu. Sekarang mengaku kalah, masih ada waktu. Para tamu undangan, para sahabat media grup Wijaya Energi Baru, produk yang ditingkatkan sepenuhnya secara resmi diluncurkan lebih awal. 100 klien pertama yang menandatangani kontrak langsung menikmati diskon 50% penawaran super, sedangkan produk grup Zhao silakan lihat. Presiden Zhao, semua kerugian Anda saya dapat menanggung 30%-nya. Tapi saya punya satu syarat. Anda harus menunjuk Dewi Santika di depan umum, serahkan semua bukti transaksi dia dengan Anda. Baik. Saya setuju. Dewi Santika wanita kejam ini membuat saya rugi ratusan juta. Saya tidak akan membiarkannya lolos. Presiden Wijoyo dialah Dewi Santika. Diam-diam menjual data inti grup Wijaya kepada saya, menerima suap 5 juta dari saya. Tante Dewi, kenapa kamu begini? Kita semua satu keluarga. Kenapa melakukan hal yang merugikan perusahaan? Presiden Wijoyo ini tidak menganggap kami seluruh grup harus dihukum berat. Sudah cukup. Jangan bicarakan ini lagi. Kamu lihat kan, di hatinya hanya ada Dewi Santika dan anaknya selamanya. Bagaimanapun kamu berusaha, kamu tetap orang luar, kamu tidak bisa melawan keberpihakannya. Paman Zhang, harapan terakhir saya terhadap kasih sayang keluarga Harapan telah benar-benar padam, Bapak Wijoyo. Keberpihakanmu adalah kuburan yang kau gali sendiri. Akhirnya aku menunggumu. Ayu yang baik. Ayu Lestari, dasar kampungan. Berani-beraninya merebut harta keluarga kami. Berani-beraninya kau menginjak-injak aku. Hari ini akan kubuat kau hancur. Andi yang baik, kau benar-benar tidak mengecewakan aku. Hahaha. Direktur, ada masalah. Video itu viral di seluruh internet. Citra Anda sebagai pengusaha dermawan benar-benar runtuh. Tiga mitra strategis utama mengumumkan penangguhan kerjasama. Bank juga secara resmi mengirim surat untuk memperketat plafon pinjaman kepada grup Wijaya. Tangkap Andi Pratama dan bawa dia kembali, kurung di ruang bawah tanah. Tidak diberi air dan makanan selama 3 hari. Kulihat dia masih berani bersikap sombong. Ya, Pak Su. Dia adalah anak kandungmu. Bagaimana kau bisa begitu kejam padanya? Ini semua gara-gara kamu. Ini semua gara-gara anak yang kau didik. Menghancurkanku, menghancurkan keluarga Su. Puas kau?
Aku tidak enak. Jantungku sakit. Kalau Ayu tidak mau minta maaf padaku, aku akan tidak mau makan, tidak minum. Kamu harus segera pulang sekarang. Minta maaf pada ibumu. Dia sampai sakit jantung karena kamu. Ibu? Ibuku sudah lama meninggal. Sekarang, aku akan mengurangi 30% hak manajemenmu. Lihat nanti kau masih berani sombong. Ayah? Karena dia tidak enak badan, aku bisa tidak menuntut hal-hal sebelumnya. Aku juga mau mengalah, asal dia tenang istirahat. Aktingnya lumayan. Sayang tidak jadi aktris, sayang sekali. Komisaris Utama Zhang, hubungi semua pemegang saham yang mendukung kita. Siapkan untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Aku ingin memecat Bapak Wijoyo. Aku dengar di selatan kota ada toko kue baru buka. Kue kejunya sangat autentik. Rasanya enak sekali. Benarkah? Aku juga mau makan. Suruh sopir sekarang pergi belikan aku. Oh ya Tante Liu, aku sudah untuk ibu dan ayah menyiapkan sebuah hadiah. Semua ini gara-gara si Ayu, perempuan murahan itu. Membuatku sekarang keluarga Su kehilangan kekuasaan sepenuhnya. Tapi itu tidak masalah. Wajahku ini masih ada. Aku masih bisa mencari pelindung dari keluarga kaya. Benar. Maaf. Kakak Chen, aku tidak sengaja. Ini karena aku memikirkan kakak perempuanku. Kakak perempuanku selalu menggangguku. Hatiku sakit. Jadi aku terganggu. Jangan takut, ada aku di sini. Mulai sekarang tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Tunggu sampai ulang tahunku. Aku akan membalaskan dendamu. Ngumpul sama teman lama? Bersulang. Selamat ulang tahun. Lihat. Ini. Tuan Muda Chen, selamat ulang tahun. Kalau tidak karena menghormati Rina, aku, Tuan Muda, tidak akan mengundang orang kampung sepertimu. Tuan Muda Chen, jangan buru-buru. Aku datang untuk memberi hadiah. Setelah memberi, aku pergi. Kau tahu orang di sisimu ini Nona Rina yang lembut dan baik hati? Apa identitas aslinya? Ayu, jangan bicara sembarangan di sini. Tidak percaya? Lihat saja. Ini. Ayu, kau cemburu padaku? Karena aku mendapat pasangan yang baik. Apa itu palsu? Tuan Muda Chen, coba periksa. Kau akan tahu. Dia dikeluarkan dari sekolah Shengying sebagai murid bermasalah. Ibunya menggelapkan dana perusahaan. Adik laki-lakinya mengintimidasi keluarga sendiri. Dasar pembohong, beraninya kau menipuku, pergi. Ayu, ini karena kau memaksaku. Ayu keterlaluan, kita sudah tidak punya jalan mundur. Malam ini jamuan keluarga, suruh dia minum anggur ini, tunggu dia pingsan. Kita bawa dia ke pinggir kota, musnahkan mayatnya, lalu semua lemparkan pada pesaing bisnis grup Wijaya. Bagus, asal dia mati semua jadi milik kita. Ya, bunuh dia. Sudah lama menunggu, kalian akhirnya mau datang sendiri. Sudah larut malam, kalian mau bawa saya kemana? Tangkap mereka. Ayu Lestari, dasar sialan, aku akan bunuh kamu. Kakak aku salah, itu ide mereka semua, kakak maafkan aku.
Ayu. Tante-tante itu juga sudah sangat marah, maafkan mereka sajalah. Maaf? Tidak. Mungkin. Nona Rina Wijaya kabur, kejar lagi? Hanya anjing kehilangan rumah. Hubungi wartawan. Aku harus memberi hadiah besar untuk ayah tersayang. Langit keluarga Wijaya akan berubah total. Bapak Wijoyo, begitu berita ini keluar harga saham Grup Wijaya kita langsung anjlok 20%. Bank secara resmi mengirim surat pembekuan akun perusahaan. Banyak proyek terpaksa dihentikan, perusahaan hampir bangkrut. Semua ini karena kamu kembali untuk merebut harta keluarga kamu, benar-benar pembawa sial. Ayah Bapak benar-benar lucu. Hal yang Bapak lakukan sendiri, kenapa menyalahkan saya? Menggelapkan dana perwalian keluarga Siti, sengaja menunda perawatan Siti Rahayu, penggelapan pajak bertahun-tahun, semua bukti kuat pembukuan palsu. Ibu saya tidak bisa mati sia-sia, aset keluarga Siti tidak bisa digelapkan begitu saja. Ayah saya akan menghukummu. Para pemegang saham. Bapak Wijoyo melanggar hukum dan peraturan menyebabkan perusahaan dalam krisis besar, sudah tidak layak menjabat sebagai direktur utama lagi. Saya secara resmi mengusulkan memberhentikan Bapak Wijoyo dari jabatan direktur utama. Memilih dengan suara bulat Ibu Ayu Lestari sebagai direktur utama baru Grup Wijaya. Kalian, beraninya kalian. Mulai hari ini Grup Wijaya kembali ke jalan yang benar, hapus semua operasi ilegal. Tetap berpegang pada tujuan awal, berinovasi dengan integritas. Dulu kamu tidak punya apa-apa. Berkat ibuku mahar dan sumber daya dari keluarga Siti membuatmu kaya. Kamu berselingkuh dengan Dewi Santika saat masih menikah. Dan membawanya masuk ke rumah ini. Ayu, aku salah, aku benar-benar salah. Aku bersalah pada ibumu dan padamu. Maaf, ini sudah terlambat. Kamu lebih baik pergi ke tempat yang seharusnya dengan kebebasan sisa hidupmu, bertobatlah. Halo? Ibu Ayu, ada dua hal yang ingin saya laporkan. Pertama, Andi Pratama berperilaku buruk di penjara, sering berkelahi dengan orang lain, juga terang-terangan menantang petugas penjara. Hukumannya sudah ditambah 2 tahun, sekarang total hukumannya 5 tahun. Bagus, biarkan dia belajar pelajaran di dalam. Kalau Rina? Apa dia menunjukkan kegiatan akhir-akhir ini, Rina? Akhir-akhir ini sering berkeliaran di dekat kantor, juga mencoba mengganggu karyawan, mencari tahu jadwal. Ibu, kemarin bahkan mencoba masuk paksa, setelah dihadang oleh satpam dia membuat keributan besar, kami sudah lapor polisi. Kita tidak bisa biarkan dia terus membuat masalah. Membiarkannya tetap menjadi ancaman. Kamu tangani saja. Tenang Ibu Ayu, saya akan urus semuanya. Ini uang dari Ibu Ayu untukmu. Ambil uang ini, segera tinggalkan kota Sungai, jangan pernah kembali lagi, juga dilarang menghubungi siapapun yang terkait dengan Grup Wijaya. Uang segini mau menyuapku? Ayu Lestari yang merampas harta miliaran dariku. Uang segini apa artinya? Ini sudah sebaik mungkin dari Ibu Ayu. Di dalam dokumen ini, tercatat semua gangguanmu baru-baru ini masuk secara ilegal ke Grup Wijaya Fitnah dan pencemaran nama baik. Semua bukti terhadap Ibu Ayu cukup untuk membuatmu masuk penjara beberapa tahun. Jika kamu tidak menerima uang ini, sekarang aku bisa lapor polisi. Baik, aku pergi tapi aku tidak akan lupa. Semua yang Ayu Lestari lakukan padaku. Kamu sebaiknya menepati janji, kami akan mengawasimu. Jika ketahuan kamu belum pergi dari kota Sungai atau berani membuat masalah lagi, tanggung sendiri akibatnya. Hei Bang Harimau, siapa? Tawarkan harga. Ketua Grup Wijaya, Ayu Lestari. Aku ingin kalian membawanya ke sini, hancurkan reputasinya. Urusan ini aku akan bayar uang muka 100.000. Setelah beres, aku beri lagi 100.000. Nanti aku kirim rute dan waktunya padamu, catat baik-baik. Malam ini, Ayu Lestari akan pergi ke pinggiran kota menghadiri acara amal perjalanan pulang, akan melewati jalan yang sepi ini. Ayu Lestari, kali ini lihat bagaimana kau kabur, bersiaplah untuk hancur reputasi. Hahaha.
Bu Ayu. Ikut kami sebentar. Bang. Bang. Kejar dia. Bang, aku dari sisi lain. Sial kurang ajar, jangan biarkan dia kabur, tangkap dia. Bu Ayu, kenapa berhenti lari? Kau pergi. Halo, aku di pinggiran kota, jalan beringin di hutan dekat sini diserang oleh 5 pria tak dikenal. Mereka mencoba menculikku, tolong kirim orang segera. Berhenti. Polisi datang, Bang. Cepat lari. Kenapa belum datang? Gimana Bang Harimau? Bang Harimau, kamu kalian ngapain? Sial Ci, Jalang, bikin gua kehilangan 2 saudara. Bos, lagian kita semua punya catatan kriminal dan gak bisa kabur lagi. Menurutku cewek ini juga masih seksi, mending kita bersenang-senang dulu. Kalian pergi sana. Bunuh-bunuh kalian semua, hahaha. Jangan bergerak polisi. Mustahil Sundal itu seharusnya sudah mati. Bunuh-bunuh kalian semua. Kamu hancurkan segalanya untukku, hahaha. Kamu juga nggak akan baik-baik. Meskipun jadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan ada yang mendekat Ayu Lestari, aku harus balas dendam. Aku harus balas dendam. Pasien setelah diperiksa, didiagnosis menderita gangguan delusi manik yang parah, benar-benar kehilangan kemampuan kognitif dan kendali perilaku, perlu rawat inap jangka panjang. Busu. 5 pria yang menyerang Anda. 2 ditangkap, 3 lainnya dibunuh di tempat oleh Rina Wijaya. 2 yang tertangkap mengaku disuruh Rina untuk menculik, bermaksud melakukan pelecehan seksual dan merekam video. Mengaku terus terang sudah ditahan secara hukum. Rina karena stres berat, dikirim ke rumah sakit jiwa untuk perawatan paksa. Seumur hidupnya tidak akan bisa keluar lagi. Saya tahu. Ibu. Semua sudah berakhir. Busu, ada masalah. Baru dapat telepon dari polisi, Rina kabur. Kapan kaburnya? Sudah berapa lama? Polisi bilang setengah jam lalu dia hilang. CCTV merekam dia mencuri baju perawat menggunakan jepit rambut untuk membuka kunci pintu belakang dan keluar dari gerbang. Saat ini jejaknya masih di dalam kota Sungai Target, tidak jelas, tapi saat dia kabur. Dia membuka lemari di ruang medis dan mengambil gunting medis. Pisau tajam. Dan menurut petugas medis, sebelum dia hilang, dia terus berteriak memanggil nama Anda. Emosinya sangat tidak stabil, Busu. Saya akan segera mengerahkan semua personel keamanan yang bertugas.
untuk menutup area sekitar perusahaan dalam radius 3 km dan menghubungi tim khusus kepolisian kota untuk membantu pengejaran 24 jam melindungi keselamatan Anda secara pribadi tidak akan memberi Rina kesempatan sedikit pun. Tidak perlu disekat. Obsesinya hanya pada saya. Bertahan pasif hanya akan membuat dia bersembunyi menunggu kesempatan risikonya lebih tinggi. Daripada begitu lebih baik memancingnya keluar secara aktif. Sebarkan berita ini. Upacara donasi amal pukul 2 siang akan tetap dilaksanakan. Terbuka untuk umum sepenuhnya, tidak menambah pengamanan tambahan. Lanjutkan sesuai rencana awal. Ini terlalu berbahaya. Rina Wijaya sekarang sudah kehilangan akal sehat sepenuhnya, dibutakan oleh kebencian. Hal-hal ekstrem apapun bisa dia lakukan. Alun-alun amal ramai dan banyak mata. Jika terjadi kecelakaan, akibatnya tak terbayangkan. Justru karena dia kehilangan akal, dia akan menjebak dirinya sendiri. Yang paling dia benci seumur hidup adalah aku memiliki apa yang dia idam-idamkan. Kekayaan, rasa hormat, dan pujian dari banyak orang. Bunga-bunga di upacara amal, tepuk tangan, lampu kilat media, setiap hal itu adalah pisau yang menusuk jantungnya. Dia pasti tidak tahan dalam acara seperti ini, aku tetap menjadi pusat perhatian. Dia pasti akan datang. Pasti dia akan menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Pada masa kecilku yang paling sulit, seorang guru desa yang tidak kukenal membantuku. Dia membuatku mengerti bahwa sekecil apapun kebaikan dapat menerangi kegelapan. Kini, aku ingin meneruskan kehangatan ini. Grup Wijaya hari ini akan mendonasikan dana sebesar 10 juta untuk program bantuan pendidikan pedesaan. Membangun 50 sekolah harapan untuk anak-anak di daerah terpencil, membangun jembatan menuju masa depan. Selanjutnya, mari kita sambut pimpinan Kota Sungai untuk memberikan medali kepada Bapak Wijoyo. Mari kita berikan tepuk tangan meriah lagi. Terima kasih atas kedermawanan Grup Wijaya. Ayu, aku akan membuatmu celaka. Aku akan membuatmu masuk neraka. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayu, kamu yang menghancurkan segalanya bagiku. Orang yang menyakiti orang lain pada akhirnya akan dihukum oleh hukum. Kamu tidak berpikir kamu menang, kan? Kamu tidak akan pernah tahu kebenaran tentang kematian ibumu. Tidak masalah. Bagaimanapun kalian semua sudah mendapatkan balasan yang pantas. Ayu, Dewi ingin bertemu denganmu. Ayu, kamu menang, aku Wijoyo. Rina, kami bertiga, ibu dan anak kalah telak, bukan aku yang menang, kalian sendirilah yang kalah. Jika dulu kamu tidak mengingini hal yang bukan milikmu, tidak menghasut Rina dan Andi, menjebakku, tidak membantu Bapak Wijoyo, menggelapkan aset ibuku, menunda pengobatan ibuku, mungkin kalian masih bisa menjalani kehidupan yang damai dan stabil, hahaha. Aku tidak pernah menyesal. Karena aku masih punya satu rahasia yang belum kuberitahu padamu. Kamu pikir kamu adalah kebanggaan Siti pemenang yang merebut segalanya. Aku beritahu kamu, kamu sama sekali bukan anak kandung Siti. Apa yang kau omongkan sembarangan? Omong kosong. Dulu Siti Rahayu melahirkan bayi mati. Bapak Wijoyo takut dituntut keluarga Siti dan pihak luar, lebih takut kehilangan dukungan keluarga Siti. Kebetulan, selirnya juga melahirkan bayi perempuan. Bapak Wijoyo diam-diam menukarmu malam itu. Jadi kaulah penggantinya. Kau adalah anak haram Bapak Wijoyo dengan wanita lain. Mana buktinya? Tanpa bukti itu fitnah. Menurutmu kenapa dia selalu merasa bersalah pada Siti? Bukan hanya selingkuh dan menggelapkan aset, tapi karena dia sendiri yang menukar anak kandungnya. Komisaris Utama Jang. Belum pulang? Komisaris Utama Jang. Kau kenal ibuku, Siti Rahayu, saat dia melahirkan dulu, apa kau ada? Dulu aku asisten khusus Bapak Wijoyo, menemaninya sepanjang waktu. Siti Rahayu mengalami pendarahan hebat saat melahirkan. Bayinya lahir tanpa napas. Bapak Wijoyo hampir gila saat itu. Malam itu juga dia diam-diam menghubungi seseorang.
Aku baru tahu belakangan, dia menukar bayi. Jadi, segala yang kuperjuangkan mati-matian sebenarnya bukan milik ibuku. Aku hanya seperti burung yang merebut sarang orang lain, pengganti. Komisaris Utama Zhang, ini tidak penting. Yang penting kau menang. Tapi aku tetap ingin tahu kebenaran. Aku harus menemuinya. Aku bukan anak Siti Rahayu. Aku anakmu dengan wanita lain. Kau menukar bayi Siti yang mati. Benarkah? Maaf. Kau bukan minta maaf padaku, tapi pada Siti Rahayu. Dia sampai mati tidak tahu putri kandungnya sudah tiada, dan kau membohonginya. Kau bersalah padaku karena membuatku memakai identitas orang lain dan hidup dalam dendam belasan tahun untuk membalaskan ibu yang bukan ibuku. Direktur Su, ada masalah besar. Grup Wijaya dalam masalah. Halo, boleh saya wawancara? Ayo. Kau masih berani datang ke perusahaan? Semua media di kota Sungai sudah memberitakan, kamu sama sekali bukan putri kandung Ibu Siti Rahayu, hanya pengganti yang merebut tempat orang lain. Apa hakmu menduduki posisi Direktur Utama Grup Wijaya? Bu Ayu, maaf, apakah Anda sudah tahu sejak awal asal-usul Anda sendiri? Klaim bahwa Anda membalaskan dendam Ibu Siti Rahayu sekarang tampaknya apakah itu penipuan total? Anda mengambil alih Grup Wijaya. Apakah dari awal memang punya maksud tersembunyi, Bu Ayu? Tolong jawab. Mengenai asal-usul saya akan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa memberikan kepada semua pemegang saham, media, dan publik. Sebuah jawaban yang jelas. Sebelum itu, saya tidak akan menanggapi spekulasi apapun. Ternyata Bu Ayu bukan putri kandung Nona Siti Rahayu, entah itu kandung atau bukan. Setelah dia mengambil alih perusahaan kinerja Grup Wijaya, meningkat 2 kali lipat lebih. Itu faktanya. Bagaimana dia bisa punya barang-barang ini? Yang ada di tangan kalian adalah laporan tes DNA antara saya dan Bapak Wijoyo. Laporan tes DNA serta yang terlibat dalam skandal pertukaran bayi. Saat itu kesaksian tenaga medis serta pernyataan tertulis dari Komisaris Utama Zhang. Seperti yang kalian ketahui, saya memang bukan anak kandung Ibu Siti Rahayu ini karena Bapak Wijoyo ingin mendekati keluarga Siti dengan menggantikanku bayi Ibu Siti Rahayu yang meninggal. Kalau begitu kamu sama sekali tidak berhak mewarisi aset apapun dari keluarga Siti dan Grup Wijaya, bahkan tidak berhak menjadi Direktur Utama Grup Wijaya. Saya usulkan untuk memecat jabatan Direktur Utama Ayu Lestari dan memilih pemimpin baru. Pecat Ayu Lestari, pecat Ayu Lestari. Pecat Ayu Lestari, pecat Ayu Lestari. Harap tenang semuanya. Saya ingin bicara sebentar. Grup Wijaya bisa mencapai posisi sekarang berkat Direktur Utama Ayu Lestari yang menyelamatkan keadaan. Dulu, Bapak Wijoyo menggelapkan dana Dewi Santika dan anaknya bertindak sewenang-wenang. Grup Wijaya hampir bangkrut. Siapa yang mengajukan rencana perbaikan dan membalikan kerugian menjadi untung? Siapa yang menemukan pengkhianat yang menyelamatkan proyek energi baru? Itu Ayu Lestari. Ini laporan kinerja Grup Wijaya 6 bulan terakhir. Pendapatan naik 120% dibandingkan tahun lalu. Proyek energi baru berhasil bekerja sama dengan 3 lembaga nasional. Nilai pasar perusahaan berlipat ganda. Prestasi ini apakah masih kalah dengan latar belakang keturunan? Kami berinvestasi di Grup Wijaya untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk memperdebatkan garis keturunan Direktur Utama. Ini memang tidak perlu diperdebatkan, ya. Saya tidak pernah sebagai anak kandung Siti Rahayu meminta hak istimewa apapun dari kalian. Juga tidak pernah menggunakan identitas itu untuk kepentingan pribadi. Saya mengambil alih Grup Wijaya pertama untuk mengungkap kejahatan Bapak Wijoyo dan Dewi Santika membuat mereka membayar atas perbuatan mereka. Kedua, untuk mempertahankan Grup Wijaya agar banyak karyawan tidak kehilangan pekerjaan karena kesalahan Bapak Wijoyo. Mengenai posisi Direktur Utama, saya hormati keputusan para pemegang saham, tapi saya harap kalian bisa mengutamakan perkembangan perusahaan dan membuat pilihan yang paling rasional. Ayu, jangan khawatir. Banyak pemegang saham lama yang masih ingat jasa Ibu Siti Rahayu dan lebih mengakui kemampuanmu. Saya sudah bicara dengan mereka akan mendukungmu. Saya tidak khawatir dipecat. Saya hanya merasa lucu. Semua yang saya rebut dengan susah payah pada akhirnya saya sadar. Saya bahkan tidak punya hak untuk membalaskan dendamnya. Nak, jika Ibu Siti Rahayu masih di surga pasti akan berterima kasih padamu.
Ikatan darah tidak pernah menjadi satu-satunya ukuran kasih sayang. Perasaanmu padanya lebih tulus dari anak kandung. Apapun hasilnya, saya akan menjaga grup Wijaya. Ini adalah tanggung jawab saya pada diri sendiri. Dan juga pada karyawan dan pemegang saham yang percaya padaku. Kata-kata Komisaris Utama Zhang memang enak didengar. Tapi dia toh orang luar, anak haram dari Bapak Wijoyo. Apa haknya untuk menguasai harta grup Wijaya kita? Bagaimana kalau suatu hari dia kabur bawa uang? Kami para pemegang saham mau ngadu ke siapa? Lagi pula, dia menyembunyikan asal-usulnya. Itu sendiri masalah integritas. Orang yang tidak punya integritas, bagaimana bisa memimpin perusahaan maju? Saudara pemegang saham, saya ingin tanya, harta grup Wijaya yang Anda maksud modal awalnya berasal dari mana? Adalah mas kawin dari Ibu Siti Rahayu dan sumber daya jaringan keluarga Lin. Bapak Wijoyo hanyalah dengan memanfaatkan istrinya. Orang yang tidak tahu berterima kasih yang kaya karena istri. Mana bisa disebut harta grup Wijaya? Ini adalah bukti kontak Anda dalam setengah tahun terakhir berulang kali dengan mantan bawahan Dewi Santika. Bukti kontak dan juga secara diam-diam Anda memindahkan catatan saham perusahaan. Anda bersikeras memecat saya hanya ingin merebut kekuasaan dalam kekacauan, menguasai aset grup Wijaya, kan? Para pemegang saham? Saya tahu, ada yang ragu-ragu, menganggap latar belakang saya istimewa, tidak bisa dipercaya. Hari ini saya bersumpah di sini. Selama saya masih menjadi direktur utama grup Wijaya, saya tidak akan pernah menyalahgunakan kekuasaan, tidak akan pernah membiarkan kepentingan grup Wijaya mengalami kerugian sedikit pun. Saya bersedia menaruh semua saham grup Wijaya atas nama saya ke dalam dana amal perusahaan, hanya mengambil gaji pokok tahunan. Jika ada pelanggaran, saya rela keluar tanpa membawa apa-apa dan menanggung semua tanggung jawab hukum. Baik. Saya mendukung Direktur Utama Ayu Lestari. Direktur Utama Ayu, boleh tanya, hasil RUPS apa hasilnya? Apakah Anda tetap menjabat sebagai Direktur Utama? Di sini, saya berterima kasih atas kepercayaan para pemegang saham, juga ucapan terima kasih atas pengawasan media dan publik. Saya jamin kepada semua, grup Wijaya akan tetap setia pada visi awal, fokus pada pengembangan, dan meningkatkan kontribusi sosial, memberi kembali kepada masyarakat. Dukung Direktur Utama Ayu bersama ciptakan masa depan grup Wijaya. Entah anak kandung atau bukan, gadis ini mampu dan bertanggung jawab 100 kali lebih baik dari Bapak Wijoyo. Ya, dia menyelamatkan grup Wijaya dan rela menyumbangkan sahamnya. Direktur utama seperti ini, di mana cari? Tante Siti, meskipun saya bukan putrimu, tapi saya telah menghukum semua orang yang menyakitimu dan menjaga bisnis yang kau bangun sendiri. Mungkin awal mula kehadiranku di dunia adalah sebuah kebohongan, tapi setiap langkahku sesuai dengan hati nuraniku. Terima kasih, Ibu.